Kita ketemu lagi di LG Class Learning the Gospel, di mana Bapak dan Ibu saudara terkasih, jika ada pertanyaan terutama yang sehubungan dengan etika Kristen, nah itu dapat Bapak Ibu langsung tanyakan saja. Ini komunikasi dua arah. Demikian juga jika saudara yang menyaksikan secara online punya pertanyaan, ya dapat ketikkan di bagian komen. Nah, nanti jika waktunya cukup saya akan membahas, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang politik dan kekristenan. Seringkali ketika saya berbicara dengan hamba-hamba Tuhan, mereka kalau dengar kata politik itu panas kupingnya gitu loh. Dulu saya hampir mengangkat topik tentang politik kekristenan ini di dalam disertasi saya. Ya, namun karena terlalu banyak pro dan kontra, akhirnya diganti judulnya. Nah, kenapa gereja perlu mengajarkan ini? Apakah dosa politik itu? Politik itu dosa nih? Politik dosa nggak Bapak? Gereja bolehkah berpolitik? Nah, ini yang akan menarik untuk kita pelajari pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Ya, Tuhan Yesus juga bayar pajak. Ya. Injil Lukas memiliki ciri khas, dia lebih menekankan tentang kemanusiaannya Yesus. Karena Lukas adalah memiliki latar belakang seorang dokter, sehingga dia lebih banyak menonjolkan tentang kemanusiaannya Yesus. Dan dalam kehidupannya sebagai manusia, tentu Yesus pun dia terikat pada peraturan-peraturan, ya enggak? Peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu. Ya, salah satunya adalah tentang membayar pajak. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua dan Bapak dan Ibu dapat ikut memperhatikan Alkitab, kitab suci, pet suci, HP suci. Nah, apa yang suci-suci itu? Dapat ikut membaca bersama-sama dengan saya. Demikian juga Bapak Ibu menyaksikan secara online. Saya mulai ayat yang ke-20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan dan menyerahkan Yesus kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini, maksudnya si mata-mata ini mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Maka apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengapa mengenai membayar pajak ini dipakai oleh orang-orang Farisi untuk menjebak Tuhan Yesus? Nah, latar belakang dari Injil Lukas ataupun kehidupan ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, saat itu dunia, hampir seluruh dunia ini dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, ya, termasuk orang-orang Israel ini. Mereka dijajah oleh orang-orang Romawi, dan tentu mereka nggak suka. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perjanjian lama Allah telah menegaskan bahwa sistem pemerintahan Israel adalah teokrasi, yaitu Allah lah yang menjadi raja mereka, bukan manusia. Sehingga ketika mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi dan mereka dipaksa harus mengakui bahwa orang yang paling top adalah kaisar, disinilah terjadi persinggungan. Oleh karena itu, karena orang-orang Farisi ini mereka sudah tidak suka dengan Tuhan Yesus, mereka
Supaya ketika Tuhan Yesus berkata, oh iya, apakah kita harus bayar pajak? Ya, kita harus bayar pajak. Maka orang-orang Yahudi bisa menangkap Yesus, kemudian mengadili dia. Loh kok bisa begitu? Iya, karena kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk tetap memegang aturan-aturan agamanya. Mereka boleh tetap menjalankan itu. Jadi Yesus ini seperti dijebak betul. Dia jawab boleh bayar pajak kepada kaisar, salah. Dia bilang tidak. Mereka punya alasan. Mereka akan adukan kepada wali negeri. Ini loh, dia menentang kaisar. Ya kan? Jadi dia serba salah. Wah, ini luar biasa sekali. Mereka pura-pura bertanya. Memang ada orang yang bertanya karena memang tidak tahu. Ada orang bertanya karena mau menjebak. Ya, mau menjebak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu ketika tulisan ini dibuat, ketika peristiwa ini terjadi, Kaisar Romawi tidak ada yang Kristen. Gak ada yang Kristen. Belum ada Kaisar Romawi yang Kristen. Setelah itu baru ada. Namun demikian sangat menarik memperhatikan perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-25. Ketika dia berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini Tuhan Yesus mau mempertentangkan dua hal, yaitu memang hidup di dunia ini kita punya kewajiban secara horizontal, tapi juga ada kewajiban secara vertikal. Ini tidak boleh dicampur aduk, karena nggak mungkin ketemu. Sulit sekali ketemu antara hukum dunia dengan hukumnya Tuhan. Tuhan Yesus tidak menentang orang membayar pajak. Bahkan dalam kisah yang lain, ketika mereka dipaksa untuk membayar pajak, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menangkap ikan. Lihat, nanti di dalamnya ada duit. Bayarkan itu untukmu dan untukku. Kenapa Yesus membayar pajak? Bukan karena dia mendukung kaisar non-Kristen yang banyak melakukan penindasan terhadap orang-orang Yahudi. Bukan. Dia membayar pajak karena dia mau taat pada peraturan. Dia mau taat pada hukum. Dia mau taat kepada pemerintah dan penguasa. Sebab firman Tuhan berkata tidak ada pemerintahan yang bukan daripada Allah. Oleh karena itu saya akan menjelaskan tentang teologis dan politis ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali muncul, atau Bapak dan Ibu juga punya pertanyaan juga boleh, misalnya pertanyaannya berbeda. Ya. Apa hubungan politik dan kekristenan, Bapak Ibu? Ada hubungannya enggak politik dan kekristenan? Ada. Dalam iman Kristen kita mengakui bahwa firman Tuhan adalah yang paling tinggi. Ya, dia adalah dalam bahasa Latinnya Regina Scientiarum, ibu daripada ilmu pengetahuan. Itu adalah firman Tuhan. Maka di bawahnya termasuk filsafat itu harus berada di bawah teologi, di bawah firman Tuhan. Teologi, ekonomi, politik, sains dan lain sebagainya. Semua ilmu-ilmu ini mereka harusnya melayani Allah, melayani teologi. Jangan dibalik. Jangan dibalik, apalagi dipertentangkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran tentang perundang-undangan di Indonesia, yang paling tinggi dalam undang-undang kita adalah pertama kali Undang-Undang Dasar 45 ya. Falsafahnya baru kan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45, kemudian setelah ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang. Setelah undang-undang di bawahnya ada Kepres dan seterusnya gitu. Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Iya enggak? Tidak boleh. Ketika terjadi pertentangan, maka yang mereka pegang adalah peraturan yang lebih tinggi tentunya. Demikian juga ketika kita menggunakan ilmu-ilmu lainnya termasuk politik,
harus digunakan untuk melayani Tuhan. Politik adalah hasil kreasi yang diizinkan Allah. Politik itu lahir dari manusia. Namun Allah lah yang memberikan, yang mengarahkan pikiran manusia itu. Demikian juga dengan ekonomi. Sosial, budaya, pendidikan, lain sebagainya. Sains, teknologi. Tidak boleh dipakai untuk mempertentangkan. Yang kedua, apa perbedaan gerakan politik? Kalau memang politik itu boleh di dalam kekristenan, tujuannya apa? Dalam bacaan kita Bapak dan Ibu Saudara terkasih, di ayat 25, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata begini, dalam politik kekristenan, tujuan kita berpolitik bukanlah untuk menggeser atau mencari kekuasaan. Bukan seperti itu. Tujuan kita berpolitik adalah untuk mengarahkan kekuasaan kepada Tuhan. Agar kekuasaan ini berjalan dalam koridor firman Tuhan. Itu tujuan politiknya kita. Jadi tujuan politik kekristenan bukan karena kita ingin melakukan kudeta. Bukan. Bukan itu. Masalah politik ini kan sekarang lagi ramai karena ada hamba-hamba Tuhan yang yang menyuarakan suara politik mereka. Sehingga terjadilah dua sudut atau dua kubu, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro, ada yang menganggap, oh, hamba Tuhan, gereja tidak boleh berpolitik. Tidak boleh bicara politik, dosa itu. Bagi saya orang yang mengatakan itu mungkin sekolah teologinya belum komplit. Kenapa? Karena ada satu mata pelajaran di S1 yaitu PWGD, pembimbingan warga gereja dewasa. Ada pembimbingan warga gereja anak, remaja, muda, dan dewasa. Dalam pendidikan warga gereja dewasa, salah satunya adalah tentang politik. Salah satunya tentang politik. Kalau agama-agama lain, mereka memiliki tujuan dalam politiknya adalah untuk menseragamkan semuanya. Sedangkan dalam politik Kristen kita tidak menseragamkan. Kita mengakui keanekaragaman. Ini perbedaannya. Kita tidak ingin menyeragamkan. Politik kekristenan, sekali lagi saya katakan, politik kekristenan tidak untuk menyeragamkan semua orang menjadi sama, menjadi Kristen. Bukan itu. Agama Kristen bukan jaminan saudara masuk surga. Amin. Yang dapat membawa saudara dan saya berjumpa dengan Bapa adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengkristenkan orang, tapi dia membawa orang untuk bertobat dan kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya Allah, kembali ke fitrahnya, gitu kan? Itu perbedaannya, Bapak Ibu. Agama-agama lain mereka sibuk berpolitik untuk menyeragamkan tujuannya, padahal Allah jelas-jelas menciptakan manusia ini beraneka ragam. Maka tujuan gerakan politik Kristen sejajar dengan apa yang bangsa Indonesia ini yakini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada pertentangan di situ. Justru orang-orang yang berusaha menyeragamkan, merekalah yang sebenarnya salah. Karena mereka sudah lari dari maksudnya Tuhan, dari jalurnya Tuhan. Yang ketiga
saya adalah, ini pertanyaan yang tadi saya sempat singgung. Gereja boleh berpolitik nggak? Boleh berpolitik? Boleh nggak Bu, Pak? Oke. Boleh tidak gereja berpolitik? Kenapa kamu? Tadi saya di awal sudah katakan hubungan politik dan kekristenan. Politik tidak dosa. Politik itu dari Allah. Politik itu untuk melayani Allah. Apakah gereja boleh berpolitik? Boleh, tapi ada batasannya. Boleh. Batasannya apa? Dia tidak boleh untuk mengarahkan orang atau jemaat misalnya hamba Tuhan mengarahkan untuk memilih si A, memilih si B, itu tidak boleh. Yang gereja boleh ajarkan adalah pendidikan politik. Kalau engkau mau pilih pemimpin, ini kriterianya: takut akan Tuhan, dia tidak adil atau punya karakter yang baik, punya achievement, punya prestasi. Kita hanya bisa memberikan pendidikan sejauh itu. Tapi kita tidak bisa mengarahkan. Secara pribadi kita boleh memiliki suara politik. Tetapi ketika dalam konteks gereja, karena gereja adalah lembaga ilahi, bukan lembaga manusia. Oleh karena itu gereja harus berada di atas politik. Dia hanya bisa menyampaikan pendidikan politik yang benar. Jadi boleh gereja berpolitik. Itu yang saya dorong pada hamba-hamba Tuhan. Jangan takut berpolitik. Politik itu tidak dosa. Yang berdosa politikusnya, bukan politiknya. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang saya mau sampaikan adalah kita berteologi bukan harus di dalam gereja. Bukan hanya tentang rohani-rohani saja. Saya perlu sampaikan begini, gereja itu adalah sebuah realitas. Ya, gereja itu bukan fantasi yang bicara di awan-awan, di atas mimbar. Kita juga harus ada di bawah mimbar. Itu gereja. Oleh karena itu, gereja boleh berpolitik, boleh. Karena gereja ada di tengah-tengah dunia. Gak bisa kita pisahkan. Gak bisa kita melepaskan diri. Kita ada di dunia. Paulus berkata tunduklah kepada pemerintah. Petrus berkata berdoalah, doakan penguasa. Pada masa itu tidak ada kaisar yang Kristen, tidak ada. Tetapi Paulus, Petrus, rasul-rasul lainnya mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada penguasa. Di tahun-tahun politik yang sekarang sudah mulai berjalan ini, dan sejauh ini belum ada yang orang Kristen. Lalu apakah kita tidak memilih? Kan tidak begitu. Kita harus berperan serta. Nabi Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di tempat di mana kamu aku buang, kata Allah. Mungkin kita tidak bisa berkarya seperti orang-orang yang lebih hebat, tetapi minimal kita bisa memberikan suara kita untuk kesejahteraan kota kita. Dan gereja harus mendorong jemaat, jangan golput. Kalau engkau golput berarti engkau lepas tangan, engkau tidak mau terlibat dalam kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa dan negeri ini. Gereja harus mengajarkan jangan golput, tentukan pilihanmu. Itulah yang bisa dilakukan oleh gereja, bukan mengarahkan. Sekali lagi, gereja tidak boleh mengarahkan jemaat untuk memilih calon tertentu, capres-capres tertentu. Itu salah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi, dia boleh saja dia mendukung salah satu capres. Tetapi dalam konteks gereja, gereja harus mengajarkan pendidikan politik, bukan untuk mengarahkan orang
memilih capres tertentu, terlibat dalam politik praktis. Hati-hati, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara kasih, yang mungkin saudara pelayan-pelayan gereja, atau mungkin ada hamba Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Saya mau mengatakan, jangan terlibat dalam politik praktis. Gereja, kita sebagai hamba Tuhan wajib memberikan pendidikan politik, tetapi jangan terlibat politik praktis. Karena yang saudara dan saya, kita sebagai hamba Tuhan suarakan adalah Injil Kerajaan Allah. Saudara dan saya bukan memberitakan suara rakyat, tapi suara Tuhan. Sinode Gereja Bethel Indonesia pun menentang hamba Tuhan yang berpolitik praktis, hamba Tuhan yang terlibat di dalam jabatan politik. Dia harus pilih, mau meninggalkan kependetaannya dan menjadi seorang politikus, tidak salah. Kalau memang itu panggilannya untuk menjadi berkat di sana, silakan. Tapi tidak bisa keduanya. Karena pasti ada konflik of interest, ada konflik kepentingan. Yang ketiga, yang keempat, orang Kristen boleh mendukung pemimpin non-Kristen? Ya boleh. Boleh saja. Memangnya kalau pemimpinnya Kristen sudah pasti benar? Sudah pasti nggak korupsi? Tidak jaminan Bapak Ibu pemimpin Kristen itu sudah pasti benar. Jadi apakah kita boleh mendukung pemimpin Kristen? Boleh. Bukan karena dia Kristen atau tidak Kristennya, tetapi kita melihat bagaimana kepemimpinannya, gaya hidupnya, pola pikirnya, apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau enggak. Itu yang kita perhatikan poin-poinnya. Oleh karena itu gereja perlu berpolitik. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak dan Ibu membaca seluruh Alkitab ini, hampir setengah daripada Alkitab, mungkin lebih, itu tentang politik. Surat Nehemia itu surat politik, meminta kesetaraan. Ada banyak tentang suara-suara politik di sini. Karena memang gereja, orang percaya hidup dalam realitas dunia. Itu yang salah Bapak Ibu. Kita memilih seseorang untuk menjadi pemimpin bukan karena agamanya. Sekali lagi, jangan terjebak. Berpikirlah teologis dan politis. Kita pilih mana sih yang takut Tuhan. Kita lihat kehidupannya, keluarganya. Anaknya semua rukun, baik, oke. Prinsip-prinsip itu yang kita cari. Bukan karena agamanya. Sekali lagi, ketika perjanjian baru ini ada, ketika rasul-rasul berkata doakan penguasa tunduk pada pemerintah, tidak ada kaisar yang Kristen. Semuanya non-Kristen. Namun mereka sebagai bagian dari dunia ini, dari suatu negara, mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota. Bukan karena melihat kaisarnya, tetapi karena itu perintah Tuhan. Saudara, ketika nanti berhadapan dengan bilik-bilik pemilu, saudara mencoblos bukan karena suka sama orang itu. Mungkin dari semua calon itu gak ada yang saudara suka, tapi saudara menyoblos karena saudara mau taat pada Tuhan. Tuhan katakan usahakan kesejahteraan kota. Suara saudara itu penting. Itulah batasan yang bisa gereja lakukan. Oleh karena itu orang Kristen jelas boleh memberikan dukungan, memberikan suara kepada pemimpin non-Kristen. Dan yang terakhir, bagaimanakah berpolitik yang benar? Bagi saudara mungkin ada yang mau maju sebagai caleg, ya, jadi calon presiden mungkin dari golongan independen, bisa. Bagaimanakah kita berpolitik? Atau kita yang hanya orang-orang biasa ini, bagaimana kita bisa berpolitik?
Nah, saya menyimpulkan Bapak Ibu Saudara terkasih, ada tiga cara kita berpolitik yang benar. Ya, berpolitik artinya kita melakukan kegiatan politik yang benar menurut Alkitab. Yang pertama, tujukanlah semua gerakan politikmu bagi Tuhan. Kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Kolose 1 ayat yang ke-16 saya bacakan. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Politik ada di sorga atau ada di bumi? Di bumi. Berarti masuk ya? Masuk sini. Berarti telah diciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka gerakan politik kita harus ditujukan untuk Allah, bukan untuk menggeser atau mencari kekuasaan, bukan untuk mencari pamor. Apa pamor? Apa pencitraan gitu, ya kan? Bukan. Kita berpolitik untuk menyuarakan kebenaran. Kita berpolitik bagi Tuhan. Ya, saudara yang terlibat di dalam politik praktis, mungkin saudara ada yang caleg, saudara ada menduduki jabatan-jabatan politik, izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan, jabatan politikmu adalah dari Tuhan. Gunakan untuk Tuhan, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semua yang ada diciptakan dari Dia dan untuk Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimanakah kita bisa berpolitik dengan benar? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 berkata demikian. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang 3, ini 4, maaf 3 ayat 15, setiap, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya adalah berpolitik yang benar harus berlandaskan kasih. Kita berpolitik bukan untuk membunuh dalam tanda kutip. Apapun yang dikatakannya selalu salah pasti, karena kita sudah tidak suka, kita sudah tidak punya kasih. Sekali lagi, mungkin engkau tidak membunuh orang itu secara fisik, tetapi dengan engkau tidak memberikan dukungan, itu sudah menjadi bukti bahwa engkau membenci dia. Kita memberikan teguran kepada pemerintah, kepada pemimpin, harus berlandaskan kasih, bukan untuk menggeser kekuasaannya. Dan yang terakhir, berpolitik yang benar adalah Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya, berpolitik yang Allah kehendaki adalah mengerjakan kebenaran. Mengerjakan kebenaran, bukan kepentingan, bukan untuk memperkaya diri. Itu berpolitik yang salah. Kita tidak mengejar kekuasaan, tetapi kita mau menyuarakan kebenaran. Gereja juga sama. Sebagai organisasi, gereja harus menyuarakan kebenaran. Gereja sebagai organ, yaitu pribadi-pribadi di dalamnya. Saudara dan saya adalah duta-duta Kristus. Suarakan kebenaran.
Jangan takut dalam berpolitik, jangan anti berpolitik, tetapi jadilah berkat di dunia politik. Amin. Hari-hari ini negara kita akan memasuki tahun-tahun politik. Jangan kau langsung tutup telinga. Setiap kali ada berita tentang politik kau langsung ganti channel. Atau kalau ada hamba Tuhan bicara politik engkau langsung panas kupingnya. Tidak. Politik itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan. Kita membenci politik, artinya kita membenci ciptaannya Tuhan. Lalu bagaimanakah berpolitik yang benar? Gunakanlah politik untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Berpolitiklah dengan berlandaskan kasih. Bukan karena kita membenci, anti. Berpolitiklah bukan untuk mengejar kekuasaan, untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok. Saudara dan saya harus berpolitik untuk menyuarakan kebenaran Allah. Amin. Kita harus berani menyuarakan kebenaran Allah. Jangan hanya berani di gereja, berani jugalah di luar sana. Karena saudara dan saya, gereja adalah sebuah realita, bukan sebuah fantasi yang hidup di awan-awan. Gereja ada di tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi dunia ini.